Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah begitu banyak memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Terlebih-lebih adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, disertai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan kita dapat hadir di tempat yang mulia dan dimuliakan ini guna melaksanakan sebagian kewajiban kita. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita wa nabiyana wa habibana Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sholawat dan salam itu sampai kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa konsekuen, konsisten dan komitmen melaksanakan seluruh ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa khatib adalah berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala apapun yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mari kita senantiasa untuk berusaha untuk menjaga atau untuk menghindari dari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan takwa kita semakin lama akan semakin membekas dalam sanubari kita dan kita mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Jumat hari ini adalah 19 April 2024 Masehi, berkaitan dengan 10 Syawal 1445 Hijriah. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan ini kita masih berada dalam suasana Idul Fitri. Oleh karena itu, insya Allah dalam kesempatan pula ini juga khatib akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Idul Fitri. Masyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, bulan Ramadan yang agung, bulan Ramadan yang mulia, bulan agung yang disebut-sebut adalah Syahrul Mubarakah, Syahrul Maghfirah,
syahrul isku minan nar, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang sanggup untuk membebaskan dari api neraka, sekarang telah meninggalkan kita semua. Masyarul muslimin rahimakumullah yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita sudah lulus dari ujian yaitu saum selama 1 bulan. Kita semua telah menyambutnya yaitu dengan berbagai macam ibadah, bermacam-macam ibadah, baik ibadah badaniyah, maliyah, salbiyah, dan ijtimaiyah. Bukan saja dengan ibadah itu juga, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah yang lebih baik diantaranya. Hadirin rahimakumullah, di waktu siang hari kita semua adalah mengosongkan perut dan menahan hawa nafsu. Bila malam tiba, kita semua adalah mengurangi tidur karena dipakai yaitu untuk ibadah, untuk bersyukur, melaksanakan ibadah salat sunat tarawih, kemudian tadarus, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan sebagian ada yang iktikaf terus, yaitu disambung dengan iktikaf, kemudian mengeluarkan zakat fitrah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebulan lamanya penuh dengan macam-macam ibadah. 1 bulan kita ada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu insyaallah bulan yang penuh berkah ini adalah merupakan bulan-bulan yang teristimewa di bulan-bulan yang lain daripada bulan-bulan yang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah, hari-hari setelah hari lebaran pada umumnya maka umat Islam disibukkan yaitu dengan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan Idul Fitri, yang populernya adalah disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal tersebut pada kenyataannya tiada lain adalah silaturahmi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hanya ada bedanya, kalau silaturahmi kapan saja kita dapat dilaksanakan, sementara halal bihalal harus dilaksanakan setelah kita melaksanakan ibadah saum, kemudian kita setelah melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Masyarul muslimin rahimakumullah, dengan acara halal bihalal sekurang-kurangnya umat Islam bisa silaturahmi dan mampu memaafkan dan melepaskan semua dosa kita, kemudian mengakrabkan kembali di antara saudara kita yang sudah renggang, yang sudah jauh dengan kita, baik hubungan batin maupun hubungan lahir dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam melaksanakan halal bihalal atau silaturahmi, rupa-rupanya sudah cukup dan sudah waktunya umat Islam yaitu dapat mengubah cara, yaitu dengan cara yang Islami, dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Hal seperti itu insyaallah lebih jauh dari kemewahan yang lainnya dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Orang kaya tentunya adalah menikmati, atau orang kaya menikmati kekayaannya di tempat-tempat yang istimewa, di tempat-tempat yang bagus, di gedung-gedung yang sigrong, sementara fakir miskin menikmati tersebut adalah hanya melirik dari gubuk derita atau
dari tempat-tempat yang jelek atau dari kolong jembatan. Oleh karena itu, dengan adanya halal bihalal ini, kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat melihat bagaimana sikap dan bagaimana keadaan fakir miskin di sekeliling kita yang tentunya adalah sudah barang tentu membutuhkan bantuan dari kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah SAW telah bersabda, "Ugnuhum fi hadzal yaum." Maka gembirakanlah mereka pada hari ini. Tentunya adalah pada hari Lebaran, anak-anak miskin atau anak orang-orang miskin dan fakir miskin dan juga anak-anak yatim, jangan sampai mereka ke sana kemari hanya untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air. Mereka harus digembirakan. Oleh siapa? Kewajiban kita adalah sebagai orang yang memiliki kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang harta dan kekayaan itu. Maka lihatlah di sekeliling kita yang wajib kita pedulikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam melaksanakan halal bihalal, saling maaf memaafkan, saling tukar menukar di antara kebahagiaan, maka itu adalah sudah barang tentu merupakan satu kewajiban bagi kita untuk saling, yaitu untuk mencicipi dan menikmati kebahagiaan tersebut. Maka orang yang bersalaman atau orang yang halal bihalal atau silaturahmi dengan melakukan dengan cara-cara yang islami, seperti adalah mengulurkan tangan atau kedua belah tangan kepada saudara-saudara kita, atau saling mengunjungi kepada saudara kita di sekitar kita, terutama sekali adalah memberikan salam kepada yang lain, memberikan salaman terhadap yang lain, maka ini adalah merupakan salah satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan para sahabatnya, maka Rasulullah lah yang mendahului mengulurkan tangannya untuk memberikan salam kepada mereka. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mencontohkan demikian? Karena orang yang mendahului memberikan salaman terhadap yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka sebelum kedua belah tangannya terbuka itu, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, mari kita bersama-sama halal bihalal, dan marilah kita bersama-sama akrabkan kembali saudara-saudara kita yang pernah jauh dari kita. Maka itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengulurkan tangannya kepada teman kita, kepada saudara kita, dan tidak mau memaafkan kepada kita, itulah tanda-tanda orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk saling memaafkan terhadap diri mereka, terhadap saudara kita, sementara Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang kekuasaannya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mau merendahkan diri, tidak mau bersalaman dengan orang yang lain? Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersalaman itu adalah bukan dari golongan kami. Masyarul muslimin rahimakumullah yang saya hormati, dalam kesempatan khutbah kali ini saya mengajak sekali lagi, yuk kita bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu ubudu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum min anfusikum wa azwajikum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Marilah kita bersama-sama lita'arafu, untuk saling mengenal sekaligus kita saling membebaskan di antara dosa kita dengan dosa yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang, tahun yang akan datang, saum Ramadan yang akan datang,
kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultani. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Saat ini kami duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini. Kami sama-sama berdiri tegak membesarkan Engkau ya Allah. Kami ruku, membungkuk dan kami sujud merendahkan diri hanya kepada Engkau ya Allah. Dengan harapan menyampaikan permohonan doa, mudah-mudahan kami semua ini ada dalam lindungan-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami ini adalah bergelimbang dosa. Dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap saudara, dan sungguh besar dosa terhadap kedua orang tua kami. Sungguh kami dosa terhadap mereka. Mereka telah mengandung kami, mereka telah melahirkan kami, mereka telah membesarkan kami, mereka telah mendidik kami dengan penuh penderitaan. Amalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, kemudian menyapihnya, menyusunya selama 2 tahun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan kepada kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang kepada kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha melihat, dan Engkau pun Maha mengetahui akan keadaan hati-hati kami. Dan Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, Maha pemilik dari segala ampun. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Dari segala kesalahan dan kehilapan kami, dari lemahnya iman-iman kami, dari jeleknya lisan-lisan kami, dan dari jeleknya perbuatan-perbuatan kami. Kami sadar ya Allah, Engkau yang telah menciptakan kami. Kami adalah hamba-Mu yang serta lemah, hina, dan penuh dosa. Engkau ya Allah yang Maha Kaya di atas hamba-Mu yang miskin, bapak, dan tak berdaya. Engkau yang Maha Bijaksana di atas kelebihan hamba-Mu yang sombong, angkuh, dan congkak. Oleh karena itu ya Allah, maafkanlah kesalahan dan kehilapan kami semua. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah saum kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Perkenankanlah semua permohonan kami ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.